Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi pertemuan wabarakatuh. kita di hari ini merupakan pertemuan ketiga dari mata kuliah kita tentang karya tulis ilmiah gitu ya. Jadi di awal seperti biasa, Pak Indra pantun. Nah, kayaknya jangan ubur-ubur lagi kan Lili ya, udah banyak ini Lili. Kita singkat saja, tap-tap Tanjung Atap, sebelahin Tanjung Batu, duduklah mata-mata, pokoknya kita pulang sebelum jam 1. Ah, gitu lah kira-kira. Baik, eh, untuk materi kita seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, saya ingin tanya dulu nih, yang untuk minggu kemarin, kira-kira ada yang bisa jelaskan apa itu karya tulis ilmiah? Nah, ada? Coba anak-anak untuk semuanya, adik-adik sekalian. Oke, jadi memang karya tulis ilmiah seperti yang kami paparkan di minggu kemarin, ini merupakan sebuah mata kuliah yang memang wajib diketahui oleh mahasiswa. Apakah itu dalam bentuk metodologi penelitian atau karya tulis ilmiah. Nah, ini merupakan mata kuliah yang memang penting bagi mahasiswa. Bingung, Pak, kok harus buat skripsi, Pak? Pak, izin Pak, kok harus ada makalah-makalah setiap mata kuliah? Ini kenapa, Pak? Apa pentingnya, Pak? Nah, oke, kita akan lanjut ke sana. Jadi setidaknya kami mengharapkan mahasiswa ini paham apa itu yang namanya metodologi penelitian gitu ya. Oke. Aduh. Baik, seperti yang pernah yang disampaikan oleh mahasiswa tadi tentang karya ilmiah, mungkin ada beberapa pandangan. Saya ulangi lagi, karya ilmiah itu ada hasil pemikiran atau penelitian yang sistematis. Jadi kalau bukan sistematis, tidak terstruktur, nah ini dapat dibilang bukan sebuah karya ilmiah. Kemudian karya ilmiah itu juga harus objektif gitu ya, didasarkan pada fakta dan data yang ada. Izin ini suara tetangga mobil masih di rumah ini. Baik, kemudian kok mata kuliah metodologi atau karya ilmiah ini ada terus Pak di setiap eh, kampus gitu ya. Kok harus buat skripsi Pak? Apa harus pentingnya Pak bagi kita? Nah, gitu ya. Jadi memang penting untuk pengembangan ilmu dalam memecahkan masalah. Dan ini karya ilmiah ini untuk mengasah keterampilan kita untuk memahami apa itu intelektualitas. Jadi berdasarkan fakta dan data yang ada. Jadi menanamkan jiwa kepada kita semua bahwa di perguruan tinggi ini merupakan berdasarkan analisa, data, dan bukan hoax saja. Sering orang ngomong, kamu ini ngomong nggak kayak orang dewasa, tidak seperti orang tidak kuliah. So what's wrong? Apa salahnya antara kuliah dengan tidak kuliah? Nah, di sini jelas ya. Karena dengan keilmuan yang dimiliki di bangku kuliah, ini juga akan membentuk sikap dan pribadi kita semua. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi jenis-jenis karya ilmiah itu sebenarnya bermacam-macam. Ada yang formal, semi formal dan segala macam. Nah, sekarang kita yang seperti saya paparkan di awal tadi, ada skripsi, tesis, dan disertasi. Ini merupakan sebuah karya ilmiah yang memang formal. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, Pak, kok harus buat skripsi, Pak? Sebenarnya skripsi itu apa saja, Pak? Nah, gitu. Nah, jadi ini apakah sebuah karya ilmiah? Iya. Gimana kalau dengan berita di koran? Apakah dia kan ada data juga, Pak, berdasarkan konfirmasi? Apakah itu juga sebuah karya ilmiah? Nah, nanti akan kita bahas di situ. Sebenarnya kriteria-kriteria dari sebuah karya ilmiah dapat dikatakan karya ilmiah itu apa gitu. Apakah jurnal juga karya ilmiah? Tentu. Kalau jurnalnya Kompas, Pak, itu apakah juga karya ilmiah? Nanti kita akan sampai ke situ ya. Jadi untuk mahasiswa sekalian, agar kita dapat memahami. Misalnya tesis, skripsi, disertasi. Jadi kalau skripsi itu karya tulis yang dibuat sebagai syarat lulus jenjang sarjana. Atau kalau di D4 namanya laporan akhir atau di D3. Ada kalau yang tesis itu mahasiswa magister pasca sarjana atau masgirantura kalau di Rusia namanya. Jadi
Jadi untuk tesis ini sebuah karya ilmiah yang dibuat, tapi apa sih nanti bedanya? Nah, ini akan jadi pertanyaan bagi kita semua antara skripsi, tesis, dan disertasi. Kok harus beda nama? Kalau di luar negeri memang ada, kalau S3 kadang disebut juga tesis juga, meskipun dia S3 gitu nah. Tapi kalau di Indonesia mungkin ada tesis, ada dissertation, disertasi. Nah, jadi ini yang perlu kami paparkan kepada kita semua agar dapat dipahami gitu ya. Baik, kemudian ada yang saya sebutkan tadi karya ilmiah semi formal, laporan dan makalah. Nah, seperti yang Anda kritik tadi, Pak, kok tiap makalah, tiap pertemuan dosen ini ngasih makalah. Sebenarnya apa maksudnya makalah ini, Pak? Apa menghabiskan dana saja untuk nge-print out atau gimana ngumpulkan makalah ini? Ini apa fungsinya? Nah, jadi untuk sebuah karya ilmiah, laporan dan makalah itu juga termasuk dari sebuah karya ilmiah. Tapi semi formal bukan seperti tesis, disertasi dan skripsi tadi. Jadi laporan itu menyajikan penelitian investigasi secara sistematis. Misalnya laporan PKL, laporan KKN itu kan terstruktur. Ada panduannya, apa yang harus disampaikan, bagaimana data yang dimasukkan di situ, bagaimana schedule time-nya. Jadi terformat. Jadi memang bukan seperti laporan biasa. Kalau untuk makalah juga sebagian di kampus memang berbeda-beda formatnya atau tergantung dari dosennya. Apakah harus memang seperti skripsi? Kalau skripsi itu di sebuah laporan misalnya ada pendahuluan, ada landasan teori, ada metodologi penelitian. Ada di tiga bagian itu. Misalnya di bagian pendahuluan terdiri dari empat misalnya. Ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Mungkin setiap kampus juga bisa berbeda gitu ya. Jadi kalau makalah gimana Pak? Itu sebuah diskusi, ini juga termasuk yang ilmiah karena dia membahas topik yang komprehensif gitu ya. Jadi makalah, misalnya Anda disuruh nih, buatlah makalah tentang teknik analisa data. Nah, jadi di situ Anda mencari sumber-sumber, Anda memaparkan dengan secara komprehensif, terstruktur. Jadi itu dapat juga dikatakan sebuah jenis karya ilmiah, tapi semi formal, bukan seperti skripsi yang formal tadi gitu ya. Kemudian ada juga yang karya ilmiah itu yang populer untuk menulis yang populer, misalnya artikel, opini, atau buku. Nah, di depan tadi Anda bisa lihat buku saya, metodologi penelitian yang ini, ada juga yang ini, ada juga buku yang ada, bentar, yang berbahasa Inggris ya, tapi ada buku tentang metodologi penelitian yang saya buat, itu juga sebuah karya ilmiah, gitu ya. Ada artikel, opini, kok skripsi ini harus dipublikasi, Pak? Apa manfaatnya gitu? Kok cukup skripsi saja yang dipublikasi, kok harus dibuat sejenis artikel? Nah, teori ilmiah ini masanya bagaimana ini? Nah, jadi saya jelaskan dulu sebagai pengetahuan bagi kita semua untuk artikel atau opini. Opini itu biasanya di koran. Dulu waktu masih wartawan, saya sering nulis di opini nih. Waktu wartawan di Semarang dulu nih, RB kalau sekarang nah. Jadi ada opini-opini yang memang di kolom itu ditulis oleh redaktur, oleh kita diedit oleh redaktur untuk dipublikasikan. Kemudian artikel, seperti kita semua bapak-bapak dosen, dosen-dosen kalian ini semuanya memiliki artikel. Kalau nggak bisa naik pangkat, nggak bisa ikut sertifikasi karena harus ada publikasi yang dibuatkan. Jadi artikel ini juga bermacam-macam level. Ada yang bereputasi, ada yang tidak bereputasi. Yang bereputasi juga ada lokal, ada nasional, ada internasional. Baik, sebagai ilmu pengetahuan, saya jelaskan dulu tentang artikel. Mungkin orang ini, kalian sering berbicara masalah artikel, serupa artikel, harus dipublikasi. Sebenarnya gimana artikel? Nah, berhubungan dengan sebuah karya ilmiah, jadi ini memang penulisannya yang populer. Misalnya artikel ini terbagi, ada yang tidak dipublikasikan untuk konsumsi lokal biasa saja. Ada yang memang dipublikasikan secara nasional, apalagi sekarang sistemnya ada jurnal-jurnal, tapi tidak bereputasi, tidak termasuk, tidak terindeks Sinta. Nah, kalau di Indonesia Sinta, kalau di Rusia ada namanya VAK, kalau di Belanda namanya CERT. Jadi setiap daerah berbeda-beda.
Nah, di Sinta juga ada level-levelnya. Ada Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1. Kata orang Sinta 1 sama dengan Scopus Ki 4. Nah, kemudian ada bereputasi internasional. Internasional juga ada yang bereputasi, yang tidak. Ada misalnya proceeding yang tidak memang bereputasi. Itu juga internasional. Misalnya saya sebagai pengurus ISMI di Rusia nulis artikel nih. Dan itu dipublikasikan, tapi tidak bereputasi, tapi internasional, berbahasa Rusia misalnya. Nah, jadi artikel juga terbagi. Ada yang Web of Science namanya, kalau internasional itu. WOS, lazimnya. Ada juga yang disebut dengan Scopus. Scopus juga berjenjang. Ada Q4, Q3, Q2, dan Q1. Gimana kita mengaksesnya? Nah, bisa kita baca. Ya gitu. Kemudian ada buku. Nah, seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Misalnya buku saya yang ini atau buku saya yang di atas ini. Nah, buku juga merupakan bagian dari sebuah karya ilmiah gitu ya. Jadi karya tulis ini diilmiahkan. Jadi memang hasil pemikiran, ada juga hasil kutipan yang disatukan dengan pemikiran, maka dibuat format. Misalnya menurut saya penelitian kualitatif gini, saya beda dengan Sugiono misalnya. Saya beda dengan James Wynn. Apa? Jadi penelitian kualitatif disesuaikan dengan pola pikir kita berdasarkan sumber-sumber yang ada. Jadi itu merupakan sebuah karya ilmiah juga gitu ya. Baik, ini di menit 11. Sebelum jauh kita saya coba menggali dari anak-anak sebenarnya. Ada yang pernah nulis artikel di sini? Ada? Oke. Jadi disuruh Pak dosen ya, nulis artikel. Oke. Kalau mata kuliah saya belum, nanti terakhir akan di mata kuliah metodologi penelitian atau di mata kuliah ini juga akan kita jelaskan ya. Akan Anda membuat artikel nih terakhirnya. Mungkin ada makalah, tugas-tugasnya ada juga artikel yang terakhirnya saya minta Anda buat nih. Nah, jadi betul-betul coba diperhatikan dalam hal ini gitu ya. Nanti Anda tanya, Pak, gimana ini Pak Rektor untuk kumpulnya terakhir kapan? Formatnya gimana? Nah, makanya dari setiap mata kuliah yang saya buat ini, sesuai dengan RPS, perjanjian kontrak kerja yang saya buat di awal, Anda bisa membaca sub-sub pokok bahasannya ya. Nanti kapan harus ada tugas, Anda bisa lihat di situ. Baik, kita lanjutkan. Untuk publikasi di jurnal teragreditasi atau apa nih istilahnya. Jadi artikel ilmiah yang dipublikasi yang seperti saya sebutkan tadi, ada bereputasi, ada tidak bereputasi, ada nasional, nasional bereputasi, ada internasional, ada proceeding internasional, bereputasi dan tidak bereputasi, ber-ISN atau tidak, buku yang ber-ISBN atau tidak, siapa konsumsinya, macam perpustakaan lokal atau internasional, siapa yang dibuat. Nah, gitu publikasi ini dibuat pakar di bidangnya, dinilai secara kritis. Jadi artikel ini wajib melalui reviewer atau review. Jadi kalau Anda masukkan ke publikasi, kalau Anda coba posting sendiri dengan blog Anda sendiri, tapi tanpa ada reviewer dan itu dipertanyakan, apakah pola pikir, hasil pemikiran Anda itu sudah layak dikatakan sebuah karya ilmiah? Apabila tidak ada reviewer. Sekarang kenaikan pangkat untuk dosen tidak bisa fast track lagi nih membuat artikel. Dia harus ada dari reviewernya. Gimana komentar dari reviewernya? Apa yang harus diperbaiki dari reviewer? Dan itu juga diajukan. Kalau memang tidak, yang jalur-jalur fast track ini banyak. Terkena predator itu banyak. Jadi yang kena itu banyak. Nah, jadi ini ya untuk kita pahami. Jadi publikasi bagi mahasiswa, dosen itu wajib ya. Wajib publikasi dan sebagai laporan dari LKD-nya, laporan kinerja dosennya. Nah, jadi itu. Gimana nih Pak Rektor punya artikel ya? Insya Allah punya gitu ya, baik nasional maupun internasional. Nanti Anda bisa baca, coba buka di Google Scholar saya, nanti akan saya share. Di situ Anda bisa ada contoh-contohnya nih, artikel-artikel yang yang telah dipublikasi, baik secara tim maupun nasional maupun internasional, ya gitu ya. Jadi anak-anak ya kita lanjutkan lagi. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Silakan kalau memang ada ditanyakan, masih ada waktu kita. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Nah, paper presentasi hasil penelitian yang konferensikan gitu ya. Nah, jadi gimana nih sekarang ini? Pertama ada abstrak. Abstrak itu apa, Pak?
Abstrak itu merupakan gambaran dari semua yang ada di dalam sebuah artikel itu atau dalam sebuah tesis itu. Kalau Anda nulis skripsi, di skripsi itu semua terekrut dalam abstrak. Jadi di situ ada penjelasannya sedikit, apa dasar Anda, masalah apa yang Anda angkat, apa dasar Anda untuk mengangkat ini, kenapa Anda tertarik ini, kemudian metodologi apa yang Anda gunakan, kemudian gimana hasilnya. Nah, itu terangkum semua dalam abstrak. Lazimnya abstrak ini diketik dengan satu spasi antara 200 sampai 250 kata gitu ya. Harus merekrut semua. Termasuk keywordnya, ada kunci dari situ orang browsingnya nanti. Kemudian, seperti yang saya sebutkan di awal, minimal dalam sebuah skripsi itu ada 5 bab. Ada pendahuluan, itu biasanya terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, atau ada juga buat hipotesa, atau ada penelitian sebelumnya, terserah lah. Jadi tergantung kampusnya. Tetapi yang wajib memasukkan pendahuluan yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian ada metode. Metode apa yang digunakan dalam penelitian itu? Jadi apakah metode kualitatif, kualitatif deskriptif, atau kuantitatif, atau metode R&D, Research and Development, atau metode-metode lain. Nah, kemudian hasilnya dibahas. Biasanya bab tersendiri. Hasil dan pembahasan ada yang membedakan hasilnya apa, penelitiannya pembahasan gimana. Atau ada juga yang disatukan gitu. Nah, kalau kualitatif biasanya penelitian sosial dia disatukan. Tidak ada hasil penelitian dengan pembahasan. Kecuali kalau seperti di kita, di pertanian ini, di prodi Anda biasanya ada hasil dan hasil penelitian Anda di apa, kemudian pembahasannya apa gitu. Nah, kemudian ada discuss. Discuss ini terbagi juga dari hasil dan pembagian. Ada yang langsung disatukan, ada yang tidak. Dan conclusion terakhirnya ada kesimpulan. Menyimpulkan, bukan sama dengan abstrak ya, tapi menyimpulkan apa hasil dari penelitian itu. Yang terdiri dari mungkin kesimpulan ini ada saran juga, kemudian ada rekomendasi yang akan diberikan. Baik, di penghujung, di waktu kita masih ada 4 menit lagi, seperti yang saya sebutkan tadi ada struktur utama dalam penulisan karya ilmiah tadi ya. Ini sudah saya jelaskan dan bisa Anda nanti baca saja di rumah sendiri. Kemudian ada kesimpulan dari mata kuliah pertemuan kita hari ini adalah mengharapkan Anda semua mampu memahami dan menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Kenapa harus penting? Kenapa harus berkualitas? Karena kita mahasiswa. Maha dari siswa orang yang dianggap berpendidikan. Seperti yang saya sebutkan di awal, orang sering ngomong, kok kamu ngomong bahasa yang kayak nggak anak kuliahan? Apa sih membedakan anak kuliahan dengan tidak? Ternyata mindset pola pikir kita itulah yang akan membedakannya. Dari dengan berbanyak wawasan yang kita dapat di perkuliahan ini, sehingga diharapkan dapat membentuk jiwa kita untuk dapat toleransi, memahami keilmuan, menghargai orang lain. Nah, gitu ya. Jadi itu saja. Nanti di akhir ada kuis pertanyaan. Silakan dikerjakan, tapi dikumpulkan minggu depan. Pertanyaannya saya buat dengan sistem hot ini. Pokoknya ada yang agak sulit sedikit, tapi Anda bisa kerjakan di rumah, silakan dianalisis. Misalnya perbedaan mendasar antara skripsi, tesis, dan disertasi tadi, seperti yang Anda tanyakan tadi. Ini coba-coba nanti akan kita diskusikan di minggu depan sesuai dengan pertemuan keempat di sub pokok bahasan kita gitu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin semoga bermanfaat untuk minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya anak-anak. Tolong dikumpulkan dan nanti kita diskusikan apa-apa yang ingin ditanyakan di sini sesuai dengan subtema pokok bahasan kita. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pemateri hari ini. Silakan kita diskusi untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.